Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Indasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pegawai negeri, tujuan sistem informasi administrasi kepegawaian, sistem kepegawaian di Indonesia, dan juga sistem pengangkatan pegawai negeri. Oke, untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai pegawai negeri sipil. Jadi pegawai negeri sipil ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pegawai negeri sipil pusat dan juga ada pegawai negeri sipil daerah. Untuk pegawai negeri sipil pusat, ini adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan bekerja pada pemerintah pusat atau di luar instansi induk. Nah, pegawai negeri sipil pusat ini bekerja pada instansi Kementerian Negara yang bernomenklatur, yaitu di Kementerian, Kantor Menteri Koordinator, dan Menteri Negara. Terus juga mereka bekerja di berbagai macam sekretariat seperti sekretariat negara dan juga sekretariat kabinet. Lalu ada juga yang di perwakilan Republik Indonesia dan perwakilan instansi di luar negeri. Lalu ada juga di lembaga pemerintah non-kementerian dan perwakilannya di daerah. Terus ada juga di lingkungan pemerintah, wilayah administrasi provinsi, diperbantukan kepada pemerintah daerah, diperbantukan kepada BUMN atau BUMD, dan juga diperbantukan di berbagai lembaga atau instansi negara. Dan yang kedua ada pegawai negeri sipil daerah, yaitu pegawai negeri sipil daerah tingkat provinsi atau kabupaten atau kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta bekerja pada pemerintah daerah atau di luar instansi induknya. Nah, kalau untuk pegawai negeri sipil daerah ini mereka bekerja di instansi seperti Sekretaris Daerah Provinsi, terus juga ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi atau Kabupaten atau Kota, ada juga Badan Pengawas Daerah dengan jajaran satuan organisasi dan satuan jabatan seperti inspektur dan pemeriksa. Lalu mereka juga ada yang di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah di provinsi atau kota, ada juga yang di BUMD, dinas-dinas otonom, dan ada juga yang di proyek-proyek. Selanjutnya, dalam UU ASN nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ini terbagi menjadi dua jenis aparatur sipil negara. Yang pertama itu ada PNS. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Yang kedua ada PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi kalau untuk PNS itu mereka pegawai ASN tetap, sedangkan untuk PPPK itu berdasarkan perjanjian kerjanya. Nah, selanjutnya juga ada pegawai pemerintahan atau formasi PNS secara nasional. Seperti yang kalian lihat di sini ada gambar anggota Tentara Nasional Indonesia ya. Jadi, anggota Tentara Nasional Indonesia ini adalah pegawai negeri. Akan tetapi, formasi TNI diatur sendiri dalam peraturan perundangan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Nah, pegawai negeri dalam TNI ini terdiri atas anggota TNI dan juga pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan TNI, atau bagi PNS di lingkungan TNI berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Jadi, jabatan tertentu dalam struktur di lingkungan Tentara Nasional Indonesia itu dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil yang diatur dalam keputusan Panglima TNI. Akan tetapi, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipilnya setelah mereka mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritannya. Lalu yang kedua ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa kita tahu itu Polri ya.
Jadi, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara dan juga merupakan pegawai negeri yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara memberikan perlindungan, pengayoman, menegakkan hukum, serta melayani masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia terdiri atas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga pegawai negeri sipil, berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Nah, untuk gambar yang terakhir bisa kalian lihat mungkin sudah tidak asing lagi dengan gambarnya, yaitu pejabat negara. Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi pegawai negeri juga dapat diangkat menjadi pejabat negara. Nah, adapun yang termasuk sebagai pejabat negara yaitu ada presiden, wakil presiden, terus juga ada ketua dan wakil Mahkamah Konstitusi serta hakim konstitusi. Ada juga yang namanya gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wali kota dan lain sebagainya. Kita masuk kepada tujuan sistem informasi administrasi kepegawaian. Nah, dalam Priyanto menjelaskan bahwa tujuan sistem informasi pegawai di dalam pemerintahan adalah yang pertama, untuk mendukung sistem manajemen PNS yang rasional dan pengembangan SDM di aparatur pemerintah. Yang kedua, mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi. Yang ketiga, menyediakan informasi PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan, dan pengendalian PNS. Dan yang keempat, membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian, terutama dalam pembuatan laporan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem kepegawaian daerah. Jadi, kepegawaian daerah adalah bagian dari kepegawaian nasional. Oke, sebenarnya untuk sistem administrasi kepegawaian di Indonesia sendiri itu tidak murni menggunakan salah satu sistem administrasi kepegawaian. Jadi sistem di Indonesia ini menggunakan sistem unified dan juga sistem separated atau sistem terpadu dan juga sistem terpisah. Jadi sistem di Indonesia menggunakan sistem gabungan. Kenapa menggunakan sistem gabungan? Karena ada hal-hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan ada bagian yang diserahkan pada pemerintah daerah untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pembina kepegawaian. Nah, dengan adanya kepegawaian daerah ini, maka diharapkan terjadi pemerataan tenaga pegawai sesuai dengan klasifikasi jabatan yang diperlukan. Lalu, kepegawaian daerah juga merupakan sistem dan prosedur yang diatur undang-undang dan subsistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai Badan Kepegawaian di Indonesia. Badan Kepegawaian di Indonesia itu ada BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Badan Kepegawaian Negara adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan dari Presiden, yaitu tugas di bidang administrasi kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi BKN ini adalah lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen kepegawaian negara. Nah, untuk BKN ini terdiri dari 14 kantor regional di setiap daerahnya. Lalu kita masuk ke fungsi BKN. Fungsi yang pertama yaitu sebagai badan yang mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang kepegawaian. Jadi, BKN ini berfungsi untuk memeriksa atau menelaah dan menyusun kebijakan-kebijakan di bidang kepegawaian. Misalnya kebijakan wajib absensi. Biasanya itu kalau di pemerintah atau di kantor perusahaan itu kan ada yang namanya absensi menggunakan fingerprint atau aplikasi fingerprint. Nah, di sini gunanya menggunakan aplikasi fingerprint ialah untuk mengetahui kapan si pegawainya itu datang dan kapan si pegawainya itu pulang. Dan di aplikasi fingerprint ini atau mesin fingerprint ini juga dapat mengetahui apakah pegawai tersebut terlambat atau tidak.
Lalu yang kedua, penyelenggara administrasi dan informasi kepegawaian. Jadi BKN ini yang melaksanakan administrasi atau yang mengurus mengenai kepegawaian. Mungkin kalau di informasinya di sini menggunakan namanya Sistem Informasi Kepegawaian atau SIMPEK yang dapat membantu dalam proses pengolahan data-data pegawai seperti data formasi pegawai, mutasi pegawai, dan juga sistem penggajian ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian. Yang ketiga, penyusun norma standar dan prosedur kepegawaian. Jadi di sini BKN menyusun aturan-aturan dan rangkaian kegiatan mengenai kepegawaian di Indonesia. Seperti itu contohnya mungkin misalnya aturan mengenai mutasi pegawai. Jadi di sini BKN mengatur dan menyusun berkas-berkas apa saja yang memang diperlukan jika pegawai tersebut dimutasi seperti itu. Lalu yang kelima, penyelenggara administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat. Jadi BKN melaksanakan administrasi kepegawaian pejabat negara, contohnya misalnya itu pejabat negara ingin melaksanakan dinas keluar kota atau keluar negeri, maka di sini BKN juga membantu untuk mengurus mengenai administrasi perjalanan dinas tersebut. Yang keenam, penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Yang ketujuh, penyelenggara pembinaan dan pelayanan administrasi umum. Maksudnya di sini adalah misalnya ada 50 pejabat yang ikut dalam pembinaan administrasi umum. Nah, di sini pembinaan administrasi umum itu gunanya untuk apa gitu kan? Nah, gunanya adalah untuk meningkatkan ilmu kearsipan dan administrasi para pejabat-pejabat negara seperti itu. Nah, yang kedelapan, pengawasan dan pengendalian norma standar serta prosedur kepegawaian. Nah, jadi di sini BKN juga mengawasi mengenai norma-norma standar dan prosedur-prosedur kebijakannya. Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah sudah berjalan dengan teratur? Dan apakah masih kurang atau belum dijalankan seperti itu? Jadi tugas BKN adalah mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian. Selanjutnya, kita ke Badan Kepegawaian Daerah atau biasa disingkat BKD. Di sini adalah perangkat daerah yang melaksanakan administrasi pegawai negeri daerah dalam membantu tugas pokok pejabat pembina kepegawaian daerah. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi BKD. Fungsi BKD yang pertama itu adalah penyusun peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Jadi di sini BKD menyusun peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, penyelenggara administrasi PNS di daerah yang mengatur atau mengurus administrasi atau berkas-berkas apa saja yang diperlukan dalam PNS daerah. Dan yang ketiga, perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah. Di sini maksudnya itu adalah perencanaan melakukan persiapan atau penyusunan mengenai formasi pegawai ataupun seleksi pegawai. Dan untuk pengembang di sini maksudnya ialah pengembangan mengenai persiapan diklat. Jadi ada pendidikan dan pelatihan untuk pegawai. Yang keempat, perencana kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah. Maksudnya ialah merencanakan kebijakan atau aturan dan juga pengembangan atau pembinaan, misalnya pelatihan dan pendidikan mengenai administrasi umum untuk pejabat, ataupun juga pelatihan mengenai penyusunan sasaran kinerja pegawai. Di sini pelatihan di sini digunakan untuk meningkatkan profesionalisme si pegawai. Yang kelima, pelaksana urusan kepakatan, mutasi, dan pemberhentian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini BKD yang melaksanakan atau mengurus tentang kepangkatan, mutasi, ataupun pemberhentian si pegawainya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, pengelola sistem informasi kepegawaian daerah termasuk BKN. Dan di sini juga BKD yang mengelola sistem informasi kepegawaian di daerahnya, termasuk juga BKN. Yang ketujuh, pengembang tata laksana jaringan informasi kepegawaian antara BKD provinsi, kota, kabupaten, dan BKN. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, tata usaha kepegawaian atau TUK. Nah, di sini TUK adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyusunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penyimpanan data kepegawaian
secara tertib dan teratur, sehingga setiap data kepegawaian yang diperlukan dapat ditemukan kembali dalam waktu yang relatif singkat. Jadi, di sini ada kegiatan-kegiatannya. Rangkaian kegiatan TUK itu yang pertama pengumpulan data pegawai. Maksudnya ialah misalnya pegawai ini baru diterima di CPNS atau PNS. Nah, berarti mereka harus mengumpulkan data-data mereka, biodata-biodata mereka tentang alamat rumah mereka ataupun hal-hal yang berkaitan dengan diri mereka. Setelah dikumpulkan, maka pihak yang berwenang atau pihak yang mengurus data-data tersebut melakukan penyusunan data pegawai. Maksudnya ialah data-data pegawai harus disusun dengan rapi dan ditempatkan di tempat yang aman. Nah, lalu yang ketiga pengelolaan data pegawai. Setelah tadi sudah dikumpulkan dan sudah disusun dengan rapi, maka di sini ialah pengelolaan, harus dikelola. Dikelola di sini itu misalnya berdasarkan status, apakah dia PNS atau pegawai bukan PNS, terus juga harus direkap sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, setelah dikelola, maka selanjutnya dipelihara. Maksudnya dipelihara ialah disimpan dengan baik, agar data-data tersebut tidak terjadi kehilangan ataupun rusak. Lalu setelah dipelihara, disimpan. Penyimpanan data pegawai, maksudnya disimpan di tempat yang aman, agar jika sewaktu-waktu diperlukan, dapat kembali ditemukan dengan mudah. Seperti itu. Selanjutnya, kita bahas ke sistem pengangkatan pegawai. Ada 5 ya. Di sini Ibu akan bahas satu-satu. Yang pertama, spoil system. Jadi, spoil system adalah pengangkatan pegawai didasarkan pada keanggotaan partai. Contohnya, misalnya saya bergabung di partai politik XX sejak tahun 2010. Lalu pada tahun 2015, pimpinan partai XX ini memenangkan pilkada. Nah, di sini karena saya sebagai salah satu anggota partai XX tersebut, maka si pimpinan partai XX tersebut mengangkat saya menjadi staf oleh si pimpinan tersebut, seperti itu. Untuk yang kedua, nepotism system, yaitu pengangkatan pegawai didasarkan pada hubungan keluarga, saudara, dan teman dekat. Contohnya, misalnya itu saya adalah bagian dari keluarga si pimpinan PT Sayonara. Nah, karena kita ada hubungan keluarga dan juga sudah kenal dekat, maka pimpinan PT Sayonara ini mengangkat saya ke jabatan yang lebih tinggi, gitu. Misalnya manajer. Nah, di sini didasarkan pada hubungan keluarga, saudara, atau teman dekat. Lalu yang ketiga ada patronic system, yaitu pengangkatan pegawai didasarkan pada keinginan untuk membantu pegawai. Jadi di sini pimpinannya itu memiliki rasa iba untuk membantu si pegawai tersebut, gitu kan. Jadi misalnya, saya sudah lama bekerja di PT Sayonara. Karena sudah lama bekerja, maka si pimpinan ini ingin memberikan bantuan kepada saya, gitu kan. Maka dari itu pimpinan mengangkat saya ke jabatan yang lebih tinggi, seperti itu. Lalu selanjutnya, merit system. Merit system adalah pengangkatan didasarkan pada kompetensi pegawai. Nah, di sini adalah sistem yang sangat objektif karena melihat kompetensi atau kemampuan yang dimiliki si pegawai. Jadi misalnya saya bekerja di PT Sayonara, lalu kemampuan kerja atau kinerja saya di PT tersebut sangat baik, maka si pimpinan mengangkat saya ke jabatan yang lebih tinggi. Jadi di sini merit system dilihat pada kompetensi atau kemampuan kita pada saat bekerja. Lalu yang terakhir ada career system, yaitu pengangkatan pegawai didasarkan pada kompetensi kerja. Kalau di career system ini mungkin lebih ke pengembangan pegawai untuk mengisi jabatan tertentu. Ada juga beberapa hitungan seperti masa kerja pegawai, jabatan, ataupun yang lainnya. Contohnya itu, misalnya 2 tahun lalu saya sudah diangkat menjadi supervisor di PT Sayonara. Lalu kemudian pimpinan melihat kinerja pekerjaan saya bagus dan juga pimpinan menganggap bahwa kerja saya sangat baik, maka di tahun ini pimpinan mengangkat kembali saya ke jabatan yang lebih tinggi, yaitu manajemen personalia. Nah, karena selain etos kerja yang cukup tinggi, pimpinan juga melihat masa kerja saya selama di perusahaan tersebut, karena saya bekerja di perusahaan tersebut juga terbilang cukup lama, seperti itu. Baik, kita cukupkan untuk materi sistem administrasi kepegawaian. Jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar. Dan jika ada yang ingin memberikan saran atau evaluasi, silahkan diberikan di kolom komentar.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.